Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat agar dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu SMP Negeri 01 Buairawan. Nah, jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan pokok bahasan, pengertian ruang, dan interaksi antar ruang. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan, dengan pokok bahasan tentang letak dan luas Indonesia. Akan tetapi sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kalian subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Letak dan luas Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran umum permukaan bumi yang dibuat pada sebuah bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan ukuran atau skala tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan peta. Peta pertama kali ditemukan oleh bangsa Babilonia, di mana wilayah tersebut berada di Asia Tengah, yaitu di sekitar wilayah Irak dan Iran. Peta tersebut dibuat pada tahun 2300 sebelum Masehi, di mana peta tersebut dibuat pada sebuah bidang datar dari tanah liat, seperti gambar yang tampak pada layar. Akan tetapi, sebagian orang berpendapat bahwa peta pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus pada tahun 150 sebelum Masehi. Nah, akan tetapi, kedua pendapat tersebut mendapat tanggapan yang berbeda dari sebagian orang yang berpendapat bahwa peta ditemukan oleh seorang ilmuwan Muslim yang berasal dari Maroko bernama Al-Idrisi pada abad ke-11 Masehi. Nah, berdasarkan isinya, peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Nah, untuk peta yang akan kita pelajari pada hari ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia adalah bagian dari peta umum. Peta umum merupakan peta yang lazim dipergunakan dalam dunia pendidikan. Perhatikan gambar peta yang tampak pada layar. Jelas terlihat bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang sangat luas dari ujung barat mulai dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sampai ujung timur, yaitu Provinsi Papua. Nah, pada tampilan peta ini, kita dapat melihat adanya judul, adanya skala peta, ada arah mata angin, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang unsur-unsur kelengkapan peta. Sebuah peta dapat dikatakan lengkap apabila di dalamnya memuat A. Judul peta. Judul peta adalah identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Contoh, peta Indonesia, yaitu peta yang berisi tentang 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini merupakan bagian dari peta umum. Selanjutnya ada peta persebaran penduduk yang berisi persebaran penduduk Indonesia di wilayah perkotaan dan di pedesaan. Nah, peta persebaran penduduk ini merupakan bagian dari peta khusus atau peta tematik. Unsur kelengkapan peta yang selanjutnya adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta
Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 10 km di lapangan. Skala peta dengan jarak sebenarnya mengandung makna terbalik, di mana semakin besar angka yang tertulis, maka akan semakin kecil ukuran atau gambar petanya. Demikian juga sebaliknya. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau skala grafis. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu ya apa itu peta dan skala peta? Selanjutnya kita akan mencoba menghitung skala peta. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misal 1 berbanding 100.000. Jika tidak disebutkan satuan di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas sebuah soal. Kota C dan kota D memiliki jarak pada sebuah peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota C dan kota D adalah 160 km, maka berapakah skala peta tersebut jika dibuat berdasarkan satuan cm? Bapak yakin di sekolah dasar kalian sudah mempelajari bagaimana cara menghitung peta. Masih ingat rumusnya bukan? Rumus menghitung skala peta adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. 1 km itu kita ketahui adalah 100.000 cm. Maka 160 km sama dengan 160 dikali 100.000 cm, sehingga diperoleh hasil 16 juta cm. Skala sama dengan jarak pada peta, yaitu 8 cm dibagi jarak sebenarnya 160 km. Atau setelah kita samakan satuannya menjadi 8 cm dibagi 16 juta cm, sehingga diperoleh hasil 1 berbanding 2 juta cm. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 2 juta cm. 2. Skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, kita masih akan membahas contoh soal. Sebuah peta dibuat dengan ukuran 6 cm. Jarak sebenarnya di lapangan adalah 24 km. Hitunglah berapa skalanya jika dibuat dalam bentuk skala garis. Nah, kembali kita harus mengingat bagaimana rumus menghitung skala. Skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Diketahui gambar di peta sama dengan 6 cm. Jarak sebenarnya adalah 24 km. Lalu kita akan coba menjawab. 1 km itu harus kita rubah satuannya menjadi cm. Jadi 1 km ada sama dengan 100.000 cm. Sehingga 24 km kita samakan satuannya menjadi cm. 24 dikali 100.000, maka diperoleh hasil 2.400.000 cm. Jadi skala peta sama dengan 6 cm dibagi 2.400.000 cm, sehingga diperoleh hasil 1 berbanding 400 cm. Lalu kita konversikan dalam bentuk skala garis sebagaimana yang tampak pada layar.
Unsur kelengkapan peta yang selanjutnya adalah arah mata angin atau orientasi utara. Biasanya, sebuah peta dilengkapi dengan arah mata angin atau orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Nah, Bapak di sini akan sedikit mengajarkan bagaimana cara membaca arah peta atau arah mata angin. Jika saya menghadap ke utara, maka di belakang saya adalah selatan. Di arah tangan kiri saya adalah barat, dan di arah sebelah tangan kanan saya adalah timur. Nah, semua itu Bapak harap dapat kalian ingat dan kalian pahami tentang keempat arah mata angin. Unsur kelengkapan peta yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 1. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, seperti ibu kota negara. Ini dilambangkan dengan sebuah kotak persegi 4 yang dilengkapi dengan warna merah. Demikian juga dengan gunung berapi yang dibuat dalam simbol segitiga dengan warna merah. Lalu simbol yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dengan ukuran dan ketebalan seperti yang tampak pada video pembelajaran ini, di mana sungai itu dilambangkan dengan garis yang bercabang yang dilengkapi dengan warna merah. Lalu jalan raya digambarkan dengan 2 garis sejajar. Selanjutnya adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan ukuran tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misal, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Nah, simbol di sini menunjukkan bahwa warna abu-abu muda itu menunjukkan sebuah wilayah daratan dengan ketinggian 0 sampai 100 meter. Lalu, warna coklat tua itu menunjukkan sebuah daratan dengan ketinggian 3.500 meter sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. 4. Simbol area. Simbol area adalah kenampakan suatu wilayah tertentu yang digunakan untuk mewakili suatu luas wilayah seperti danau, rawa, areal persawahan, dan formasi batuan. Lalu, unsur kelengkapan peta yang selanjutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal, yaitu berupa garis lintang dan garis bujur. Atau garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Perhatikan panah yang tampak pada layar video pembelajaran ini, di mana 0 derajat itu merupakan garis lintang. Nah, garis lintang ini seolah-olah membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sementara garis bujur atau longitude ini seolah-olah membelah bumi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur.
Unsur kelengkapan peta yang selanjutnya adalah insert. Insert peta merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Insert peta ini mempunyai sifat menjelaskan wilayah yang terdapat pada peta utama. Selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Unsur kelengkapan peta yang terakhir yaitu sumber peta. Sumber peta adalah referensi dari mana peta itu diperoleh. Nah, dalam hal ini Bapak banyak menggunakan gambar peta yang Bapak peroleh dari internet, yaitu www.google.com, peta Indonesia lengkap 2020. Nah, jadi sumber peta ini menandakan dari mana dan kapan peta tersebut dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Nah, berdasarkan posisinya, Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal atau tegak lurus. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, serta garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia, yaitu selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam 1 tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi oleh alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur. Flora dan fauna sangat beraneka ragam. Sedangkan pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari letak kedudukannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat, yang membuat posisi Indonesia sangat strategis. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia berada pada persimpangan lalu lintas perdagangan dunia.
Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Perhatikan garis silang yang nampak pada layar, bahwa yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya menunjukkan bahwa Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, posisi inilah yang membuat Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia berbatasan dengan banyak negara, mulai dari Malaysia sampai dengan negara Papua New Guinea. Letak geologis. Letak geologis adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan batuan atau geologis yang ada di permukaan bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania yang melalui Indonesia bagian barat dan Sirkum Pasifik yang melalui wilayah Indonesia Tengah. Selain itu, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia rawan akan bencana gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Keuntungan posisi Indonesia secara geologis yang berada pada jalur pertemuan tiga lempeng dunia membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologis seperti ini menyebabkan Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral yang dimiliki oleh bumi Indonesia. Nah, jadi kalian harus memahami bahwa selain memiliki dampak positif, letak geologis juga banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi dan Geospasial menyebutkan luas wilayah Indonesia kurang lebih 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan luas wilayah perairan 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, baik daratan ataupun lautan, kurang lebih sama dengan benua Eropa, atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau benua Australia. Luas sekali Indonesia, bukan? Nah, untuk itu, menjadi tugas kalian untuk dapat selalu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, wilayah daratan Indonesia ini terdiri dari 13.466 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantai juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi video pembelajaran kita tentang letak dan luas Indonesia. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan. Terima kasih.